Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya. Itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali harus baca kitab itu. Itu 11 jilid. Satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lagi kira-kira kalau cari kitab itu. Itu judulnya sudah Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Jadi ini karangan tentang wali dan kelasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada kelasmennya. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada sekretaris. Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, macam-macam lah ada struktur. Di antaranya itu diriwayatkan oleh gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Itu di antara gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, Muslim bin Khalid Az-Zanji itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup itu suka kumpul orang-orang soleh. Karena hidup sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau itu senang hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya. Kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabnya Nabi Yahya ya karena bersama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabannya Nabi Isa itu ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana nabi itu bengkel atau dokter. Di mana-mana dokter itu ya kumpul orang apa? Sakit. Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang nekuni di kampus-kampus, ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal karena udawil mardo. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan coro Jawa. Digojok sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Ka'annaka ta'manu min makrillah. Seakan-akan kamu itu tidak kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena adab. Sing Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah, kelihatan gak nyaman di dunia. Saking takutnya sama Allah. Gantian digojok sampai Nabi Isa. Kamu itu kok sering masam, sering apa pokoknya ja cemberut ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Koyok rahmati Allah terbatas ya. Akhirnya terus jadi satu manhaj. Jadi satu manhaj kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang enggak takut azab. Tapi kalau terlalu susah seakan-akan enggak ada rahmatnya Allah. Semenjak itu terus ada khauf, ada roja. Jadi sebelum ada metode khauf roja itu jadi perilaku per satu-satu nabi. Nabi satu milih khauf terus, Nabi satu milih roja terus. Karena hadil ummah ummatun barokah, karena umat ini umat yang berkah, sehingga umat ini dibagai metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena khauf, ada ulama yang jadi wali karena roja. Ada yang seperti sampean, roja ya gelem, khauf ya gelem. Ini agak kacau ini, kayak gaduh-gaduh ini manhaj roja ya. Artinya apa? Muamalah sama Allah itu tidak bisa kamu duga. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembusnya. Saya punya satu kitab yang ada riwayat begini, ada orang ahli neraka dua, dipanggil sama Allah ke surga. Itu mesti di luar dugaan sampean. Dipanggil sama Allah di surga. Dipanggil, enak di neraka. Wah Gusti gak enak sama sekali. Ini betul, ini ada kitabnya. Wah gak enak sama sekali Gusti. Terus sama Allah, ya sudah Kak, kamu kembali ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti di luar dugaan kamu. Kamu disuruh kembali ke neraka tuh semangatnya Masya Allah, lari menuju neraka, nyemplung lagi. Terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil, oh sini lagi. Kenapa kamu semangat ke neraka? Gusti, saya ini sudah kuwapok. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Jenengan suruh bantah. Akhirnya Allah sakit, ya swarga. Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa enggak semangat. Ya ini sekaligus ijazah nanti kalau kamu neraka langsung apa? Di luar dugaan kan. Justru karena semangat saya ini kapok ya. Karena ketika di dunia engkau memerintahkan papa itu saya tidak semangat melakukan. Maka kali ini saya akan apa?
Semua. Ternyata sama Allah dipanggil. Ya sudah di surga aja. Yang kedua enggak. Sudah kamu sekarang kembali ke neraka. Itu tolak. Jadi ngelangkah 1 noleh lagi, 3 noleh. Pokoknya terus tanya sama Allah. Kenapa kamu tolak? Bukannya tak suruh ke neraka? Ya Allah, saya itu gak ngira ketika engkau manggil aku ke surga. Gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. Akhirnya sama Allah, sudah di surga aja. Karena barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah dua-duanya. Jadi pilihannya itu kamu lari spring itu yang atau apa? Tolak. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa? Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama itu, ilmu itu riwayat. Maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga qatil itu di neraka, maktul karena terbunuh, mazlum di surga. Ternyata nubuah, pikiran kenabian tidak seperti itu. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut sampean enggak lazim, tapi ini benar ada di hadis, ada fil kutubis sittah dalam kitab. Nah, ini terakhir contoh saya tentang riwayat, tentang kecerdasan nubuah. Orang Ansor kita tahu kan jasanya pada Nabi kan banyak sekali, sampai disebut Ansor, penolong Nabi. Jasanya Masya Allah. Tapi ketika Nabi ngalami futuhat, setelah menaklukkan Mekah, setelah Nabi kaya, setelah Nabi mapan, semua fasilitas Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam, yang notabene tidak berkontribusi sama sekali. Itu ada satu orang dikasih kambing, itu Mabinal Jabalen. Itu ada yang ngitung 4.000 kambing, sampai 2 gunung itu penuh. Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan, antara gunung satu ada gunung yang lain. Tapi gunung Arab ya enggak kayak gunung Merapi gini enggak ya. Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi, pemanah di atas gunung, jangan sampai turun. Karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi ya ngeleyang panahnya itu. Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung Uhud loh Pak. Kita naik kan paling enggak sampai segini aja enggak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah separuh aja enggak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas gunung. Jadi ya gunungnya seperti itu ya, tidak sampai apa? Tidak sampai tinggi. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya, bukan orang Ansor saja termasuk orang Muhajirin. Itu kalau gendong cucunya itu Pak On, itu apa jentiknya cucunya itu dilebok-lebokno digeger di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu enggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu bolong karena apa? Kullu dzalika lidifa'an Rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya, karena orang kafir kan ngapain mateni sahabat kalau bisa mateni Nabi. Itu sahabat cara Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga sahabat ada yang syallak kayak Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, ada yang sampai mereka supaya dikenang oleh anak cucunya kalau gendong itu enggak pakai baju supaya anak cucunya punya mental heroik kayak apa mbahnya. Kayak begitu. Tapi ketika Nabi futuhat, itu orang-orang ini enggak dikasih apa-apa sama Nabi. Tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Nah, pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah, apalagi partai politik kan mesti pikirannya seperti itu. Tapi Nabi unik, malah enggak sama sekali. Singkat cerita, Nabi pas itu bagi ghanimah itu di Jirona. Karena setelah Fathu Mekah, Nabi ngambil mikot itu dari apa? Jirona. Jadi Nabi di Mekah, posisi pas itu di Mekah. Terus orang-orang, wah ini gimana Nabi yang berkontribusi enggak dikasih, kok yang baru masuk Islam dikasih banyak. Nabi dengar itu, akhirnya mereka dikumpulkan. Orang-orang Ansor dikumpulkan. Ya Masyarul Ansor. Bikin satu kubah yang hanya orang Ansor boleh masuk. Akhirnya Nabi mengumpulkan seperti ini, dikumpulkan. Ini sudah orang Ansor semua? Ya sudah ya Rasulullah. Nabi itu cara berpikir begini. Ya Maksarul Ansor. Wahai orang-orang Ansor. Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta. Kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing. Atardona ayarji'anna subisyati wal ba'ir watarji'una antum bi Rasulillah. Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang. Dapat apa? Dapat kambing ya Rasul sama unta. Kamu dapat saya, nanti saya pulang kamu bawa ke Medina. Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah. Itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka.
Anda disetatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu senang mana? Gelar pemberi sama mendapat. Ya milih pemberi ya Rasul kan keren. Nah, iya, makanya kamu tidak usah tak kembalikan. Biar mental kamu, status kamu indah Allah tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi, ditolong. Terus Nabi ngendikan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kayak apa Rasulullah bina sahabat? Semenjak itu orang Ansor meskipun Islam sudah menang, tetap mentalnya memberi. Ya sama lah kira-kira mentalnya sama negarawan. Mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Ya sama kalau kita mencintai UII, mencintai Islam, tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UII. Jangan amen protes apa UII memberikan kita. Maksudnya dilatih jadi wali, ini cerita saja. Jadi Nabi itu cara berpikir itu beda. Ketika kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu kamu ini sudah heroik. Heroik itu top. Karena memberi kepada Nabi, memberi pada status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansor radina billahi robba wa bil islami dina, ya sudah ya. Semenjak itu orang Ansor enggak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi khulafaur rasyidin itu enggak pernah ada orang Ansor. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang dohirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Dzurriyyahnya orang Ansor banyak orang alim alama, termasuk Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu orang Mesir sebetulnya, dia orang Sahara. Tapi beliau bangga dengan status Al-Ansori karena mbah-mbahnya orang Ansor. Imam Qurtubi itu menamakan diri Anal Qurtubi wa Anal Ansori. Nah sekarang makanya ini harus dilatih, logika nubuah itu harus dilatih. Bahwa kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau menerima. Misalnya kita ngurmat yatim, suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita. Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh, ingat. Yang dulu kita pernah berstatus ana wa kafirul yatim kahateni fil jannah karena kita ikhlas. Tapi setelah anak yatim itu jadi pejabat, status itu hilang karena kita akhirnya dapat imbalan. Kan eman berstatus ana wa kafirul yatim kahateni fil jannah, saya dan perumat anak yatim seperti ini di surga. Tapi setelah yatimnya besar jadi dokter, minta apa? Imbalan. Loh kalau kita tidak minta nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita, itu dalam syariat Islam kalau memberi itu nggak apa-apa, kita nerima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri tapi berdasar apa? Riwayat. Karena tadi ada pepatahnya ulama, ada dawe inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Tapi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat itu? Akalnya dia tidak punya referensi. Kan dia tidak punya referensi. Tapi kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Tapi kalau enggak coba, kira-kira pakai apa? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus itu, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat, orang itu orang baik apa enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu jangan jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Nah itu riwayat. Sehingga kita disunatkan selain sholat maktubah, qobliyah, badiah, sebaiknya sebagian dilakukan di rumah. Supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Andai kan itu tidak ada riwayat, pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, di masjid. Di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri kan gitu. Tapi tidak, ternyata Nabi menegur, masyhur itu, la taj'alu buyutakum maqabir. Sebagian riwayat ij'alu, sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau enggak riwayat enggak bisa, karena kalau enggak riwayat kan wah rumah itu ribet.
Istri kadang ngomel, anak rewel, gak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu seneng karena ya tadi kenangannya, bapak paling habis datang sholat, habis ini baca Quran. Sehingga rumah itu tidak semua sana. Coba kalau sampean misalnya sholat, wah biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau gak disediain marah. Kan lucu kan, habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis tarawih kan capek. Di rumah mesti pertanyaan pertama, makan. Kan jadi makhluk aneh. Religius di masjid, di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya witir di masjid 3 kali, oke lah ikut publik witir 3 kali. Itu ulama dulu sudah ada caranya. Kan ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid 3 kali, lalu katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan, ij'alu akhira sholatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 berarti sudah sholat syaf'un. Terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 13. Kan ulama itu berdebat, witir terbaik itu 13 apa 11. Sebagian ulama mengatakan 11, yang 2 itu berstatus ba'diyah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Makanya Nabi Musa didhawuhi Allah gimana? Waj'alu buyutakum qiblatau wa aqimus sholah. Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat. Andai kan tidak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat bagian sholat. Terus Nabi pernah ngendikan juga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua buminya Allah hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes, mbok goni kowe mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang tidak benar, kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, wah, alhamdulillah ini waras orang ini. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat itu. Kalau andekan kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di masjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.